Shalom sahabat Bible B Channel dimanapun saudara berada. Apa kabar saudara? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible B Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga selalu membagikan setiap video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, langsung saja saya ingin membagikan kesaksian dari seorang yang dulu aktif dalam dunia dakwah, namun kemudian ia menghadapi titik balik besar dalam hidupnya. Tentu ini bukan sekedar cerita tentang perubahan keyakinan. Ini adalah kisah tentang sebuah pergumulan batin, pencarian makna hidup dan keputusan yang membawa konsekuensi yang sangat besar. Tentu kita tahu dari itu semua pasti ada alasannya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya? Pergumulan seperti apa yang ia alami dan bagaimana kehidupannya setelah semua itu. Jadi tonton sampai akhir dan dengarkan langsung curhatan yang jarang sekali diungkapkan ke publik. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam semua. Ya, channel dari Pak Rusdi. Hari ini saya mau coba bagikan kesaksian bagaimana saya bertobat. Walaupun mungkin sebagian ada yang pernah mendengar kesaksian saya. Jadi begini, saya kan lulus pesantren lalu mengakhiri sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya. Itu ya boleh dibilang saya sangat ketat lah ya dari keluarga, teman, nggak ada sedikit pun niat mau jadi Kristen gitu ya. Cuman lama-lama kan saya terlalu terobsesi dengan agama gitu ya. Karena agama yang menurut saya paling benar ialah agama Islam waktu itu. Saking terobsesinya tuh dengan lingkungan yang begitu ketat kan, keagamaannya kan, baik keluarga, teman-teman, ya, apalagi di kampus gitu ya. Nah, saya menjadi terobsesi dengan agama. Terlebih lagi yang saya yakini agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ingat ya, sekali lagi ini kesaksian saya. Ya, saya tidak ada maksud menyerang, tapi ini kesaksian pribadi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di telinga saudara, gitu ya. Jadi saking saya terobsesinya dengan agama dan saya yakin agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi saya benar-benar ngotot Islam adalah yang terbaik. Karena saya tahu banget gitu, inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, di saat saya menggebu-gebu itu, apalagi saya menjadi seorang aktivis dakwah gitu ya. Lalu saya ini ikut yang namanya lembaga dakwah kampus gitu ya. Kebetulan saya paling senior di situ. Paling senior dan ada masanya penerimaan mahasiswa baru. Mereka semuanya duduk ya di lantai, dialaskan karpet. Setiap lembaga kampus tuh orientasi gitu ya. Perkenalkan organisasinya apa, keuntungan ikut organisasi itu apa dan sebagainya. Nah, saya memperkenalkan lembaga dakwah kampus gitu. Singkat cerita saya udah kasih tahu mahasiswa agar jangan kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya. Ntar nasibnya jadi nasakom, nasib satkoma, lebih baik belajar bersama kami. Ya, ada nasyid, ada riado, ada semuanya lah. Singkat cerita lagi, saya katakan
seperti ini. Sudah benar apa yang saudara imani, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak benar apa yang dikatakan orang-orang Kristen bahwasanya ada anak Tuhan. Isa bukanlah anak Tuhan. Nah, itu kan saya pakai mic ya. Saya pakai mic, terus mic-nya karena sudah selesai saya kasih ke MC. Nah, ketika saya kasih ke MC, saya kan ngadep belakang. Tiba-tiba ada yang teriak, ada yang bertanya lah gitu. Lalu siapa Isa? Nah, di sini kan saya agak jengkel juga. Anak baru, ya kan? Pride saya tinggi ya, sebagai senior gitu kan. Udah dikasih tahu, malah ngebantah gitu ya. Saya balik badan lagi ke arah peserta mahasiswa baru itu. Siapa yang tanya? Berdiri. Terus nggak ada yang berdiri. Oke, saya kasih lagi mic saya ke MC. Ada lagi suara. Lalu Isa Al-Masih siapa? Saya balik lagi, nggak ada. Oh, nggak ada nih. Saya kasih lagi ke MC. MC-nya nanya, Bang, ente kenapa? Itu tadi Anda lagi ngomong Isa Al-Masih, ada yang tanya Isa Al-Masih siapa? Ah, nggak ada yang tanya, Bang. Karena kan MC-nya Anda bisa lihat dari sini, dari panggung gitu kan. Ah, masa? Iya, Bang. Oh, gitu ya? Ya udah, saya kasih ke MC-nya. Saya kembali ke ruangan sekretariatan saya. Karena di kampus, masing-masing organisasi mahasiswa itu dikasih ruangan. Walaupun kecil ya, kurang lebih 2 kali 3 meter lah. Nah, saya duduk di meja ruangan saya. Sebelah kanan saya 3 langkah itu ada jendela kebuka. Ya, buat sirkulasi pasti ada jendelanya gitu ya. Nah, di jendela itu pas kebetulan lorong ya antara aula dengan sekretariatan saya. Aula tempat mahasiswa baru di apa? Di ospek lah ceritanya. Nah, di jendela itu di luarnya ada suara lagi. Lalu Isa Al-Masih siapa? Wah, dalam hati saya ini orang ngeyel nih. Saya samperin ke jendela. Saya lihat gitu ya. Nggak ada orang. Tapi suaranya nyata kayak kita ngobrol gitu ya. Nah, saya belum melangkah, masih di jendela itu, baru kepala saya yang berputar, suaranya ada lagi. Lalu Isa Al-Masih siapa? Saya langsung balikan kepala, nggak ada. Oke, saya fix berkata itu paling jin kafir, ya, karena bagi saya dulu udah biasa, ya, tahu ada jin kafir, ada jin muslim. Nah, ini kayaknya jin kafir. Saya nggak gubris itu sama sekali, tapi suaranya terus terdengar saat saya tidur, saat makan, saat sholat, ya, saat jalan, saat belajar. Pokoknya saya jadi nggak khusyuk, ya, mau ngapa-ngapain nggak khusyuk. Ya, pernah satu ketika saya jadi imam, terus suara itu mengganggu. Akhirnya saya mundur, makmumnya maju menjadi imam. Karena pas itu belum sampai surat pendek, baru di Al-Fatihah kalau nggak salah. Padahal Al-Fatihah kan semua orang udah biasa, semua orang muslim udah hafal. Apalagi saya lulusan pesantren dan mahasiswa Muhammadiyah udah hafal, apalagi saya guru ngaji di situ. Ya, itu udah nggak bisa konsen lagi pokoknya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di situ saya stuck. Walaupun masih bisa lanjut sedikit memaksakan, tapi saya stuck. Seperti hilang konsentrasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Stop, nggak bisa lagi. Pasti ihdinas siratal mustaqim. Nanti endingnya Anda akan tahu kenapa saya berhentinya di ihdinas siratal mustaqim. Oh, akhirnya saya mundur karena nggak konsen lagi. Apa yang harus saya baca? Terganggu sekali. Seperti suara nyamuk yang di kuping gitu, ditepak. Ada lagi. Gitu ya. Ada lagi. Wah, udah. Sampai pada satu saat, saya tuh berpikir, ya, saya tuh bakal gampang cari siapa Isa Al-Masih, tapi saya males, Pak. Kenapa males? Karena itu Tuhannya orang Kristen, ya. Walaupun bagi saya nabi, tapi itu dituhankan oleh orang Kristen buat apa? Mendingan saya cari tentang sunnah Rasul, syariat Islam, ya, ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah, begitu ya. Makna syahadat itu enak. Tapi kok cari Isa, kayaknya saya malas banget. Males banget. Tapi konsekuensinya saya tetap kayak digerayangin sama nyamuk gitu, pak gitu. Tapi hilang lagi. Aduh. Akhirnya ya udah pas di sekretariatan saya coba fokus cari Isa, bisa siapa tahu aja berhenti itu suara. Saya ambil Quran saya, ya, terus saya mau baca, mau cari-cari Isa Al-Masih di Al-Quran. Saya tidak melihat Isa Al-Masih hadir, saya juga nggak dimimpiin, saya nggak didatengin ketika sholat, nggak. Tapi saya fokus mencari Isa di Al-Quran. Baru otak-atik lembar Quran, suaranya udah mulai menipis. Dalam hati saya, wah hebat ini. Ini baru kitab saya yang luar biasa, Al-Quran. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya saya baca Quran, kok nggak, suaranya nggak menipis? Saya kan biasa ya baca Quran, gitu ya. Ternyata tujuannya, saya baru sadar, tujuannya nggak cari Isa itu sebelum-sebelumnya. Hanya ya biasa aja, tilawah biasa aja. Nah, ketika dikhususkan untuk cari Isa, itu suaranya udah menipis. Pertama kali yang saya cari di Quran surat Al-Imran, lalu Maryam. Tapi di sini saya tipe orang yang kompetitif banget ya, sukanya bersaing gitu ya, dan berpikir. Saya nggak mau bandingin ya Isa dengan Allah, karena bagi orang Kristen itu Isa Tuhan yang disebut dengan nama Yesus. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di kami yaitu Tuhan yang sejati gitu ya. Tapi Isa bagi saya itu manusia, jadi nggak level dibandingin dengan Tuhan. Jadi Isa kalau mau dibandingin dengan Allah tuh nggak level. Saya nggak mau bandingin dengan Allah. Biar apple to apple, saya bandinginnya dengan Nabi saya yang lama. Gitu ya. Sama-sama manusia. Ini kesaksian saya sekali lagi ya. Saya bandingin dengan Muhammad. Nabi Muhammad, ya, saya cari semuanya. Isa Al-Masih saya cari semuanya biar dibandingkan. Pertama dari keluarganya, Isa keluarganya itu disebutkan, bahkan nama ibunya dijadikan nama surat, namanya surat Maryam. Muhammad keluarganya nggak ada, Nabi Muhammad nggak ada. Karena saya orangnya suka kompetisi, jadi biar tahu mana yang menang, saya bikin skor. Jadi 1-0 buat Isa. Karena Isa lebih istimewa, nama ibunya dijadikan nama surat. Lalu gelarnya Isa itu alaihissalam. Gelarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihissalam artinya keselamatan ada padanya. Oh, sudah selamat.
Sallallahu alaihi wasallam artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Wah, saya mikir, apa karena itu kalau saya ditanya yakin masuk surga atau yakin selamat, ya saya jawab insyaallah gitu ya. Jadi 2-0. Tapi saya nggak patah semangat, saya terus pegang nabi saya. Karena baru 2-0. Nanti ke depan saya akan temukan lebih banyak dan Isa pasti kalah. Oke, saya temukan lagi ya. Di situ mukjizat. Mukjizat Isa Al-Masih ada di Al-Maidah. Orang buta melek, lumpuh jalan, ya, terus kusta sembuh, mati bangkit, dan ada yang nggak ada di Alkitab, yaitu diambil segumpal tanah, dihembuskanlah nafas kehidupan, ya, tanah itu dibentuk burung, lalu burung itu hidup. Nah, saya lihat nabi saya Muhammad gitu ya. Oh, kok nggak ada nih, ya, yang tercatat mukjizatnya gitu ya. 3-0. 3-0. Lalu Isa dalam surat Maryam 33 dikatakan Isa lahir, mati dan bangkit. Udah mati bangkit. Mohon maaf, nabi saya mati gitu ya, meninggal, nggak bangkit gitu ya. 4-0. Makanya saya baru sadar sekarang Isa Al-Masih itu kenapa masih dirayain ulang tahun. Kan Natal. Natal itu kan nggak usah terlalu bagaimana mikirnya. Natal kita sebut aja ulang tahun Yesus lah atau ulang tahun Isa. Maulid Isa gitu kan. Kenapa masih dirayain? Ya karena dia masih hidup ternyata gitu ya. Mati bangkit. Naik ke surga, menyiapkan tempat untuk kita dan akan menjemput kita kedua kali, ya, datang untuk kedua kali menjemput kita gitu ya. Nah, karena dia masih hidup dirayain lah ulang tahunnya, Natal setiap tahun. Di sini saya sudah berpikir kayaknya nggak bakalan bisa kejar, ya, nggak bisa kejar. Temukan lagi, Isa adalah satu-satunya manusia yang suci. Wow. Bahkan di Al-Imran 45 dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Wow, Isa luar biasa. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengikuti Isa, tapi belum sebagai Tuhan. Belum sebagai Tuhan. Hanya sebagai nabi yang paling istimewa. Tuhannya tetap Allah. Belum sebagai Tuhan. Hanya nabi yang paling istimewa. Saya ajarin, ya kan, ke binaan-binaan saya, bahwasanya Isa begini, kan nggak pernah tuh di taklim, majelis, bahas fokus tentang Isa. Nah, kalau ngaji sama saya, karena saya udah kenal Isa, saya perkenalkan, ya, tapi jadi nabi yang paling istimewa buat saya. Nggak ada lagi yang lain, pokoknya istimewa. Ya, nabi yang paling istimewa, yang tadinya Nabi Muhammad, saya geser menjadi Nabi Isa, belum sebagai Tuhan. Nah, di sini terdengarlah oleh ustadz saya, salah satu dosen saya, dosen Muhammadiyahan, ya, dosen Al-Islam, panggil saya ke rumahnya untuk diskusi. Padahal saya yakin itu bukan diskusi, tapi mau istilahnya mau menyidang saya lah. Kenapa kamu ngajarin tentang Isa ke binaan-binaanmu? Pasti begitu. Ya. Saya masih ingat betul itu menjelang Isya, ya, maghrib sudah lewat, ya, karena saya jalan maghrib. Nah, menjelang Isya datang, tapi saya sampai di sana sudah lewat Isya ya ke rumahnya. Saya bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya ahli? Alhamdulillah ana bi khair. Tafadhal. Masuklah saya. Ya, masuklah saya. Terus Ustaz saya bilang,
Dil, Ana dengar kabar yang nggak nyaman nih sama ente. Apa Ustaz? Kenapa ente ngajarin Isa ke binan-binan? Wah, bagi Ana Isa luar biasa Ustaz. Bagi Ana Isa itu terlalu istimewa. Ana menemukan banyak ayat yang mengedepankan Isa di dalam Al-Quran. Tapi kan itu kan perspektif ente, Dil. Belum tentu yang lain. Ya, kan saya cuma ngajarin, Ustaz. Saya cuma memberitahukan. Ya terserah dia mau ikut atau enggak. Gitu kan. Tapi ente nggak boleh dong begitu. Gitu. Oh, jadi kalau Anda yakin, Anda harus pedang sendiri, Ustaz. Bukannya kita harus berdakwah. Kan Anda juga harus berdakwah. Yang baik. Kecuali Anda menceritakan sesuatu yang buruk. Kan itu baik. Ya, dia bisa mengenal Nabi yang luar biasa. Yang ketika dia mati lalu bangkit, dia bisa menghidupkan orang mati, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi nggak bisa begitu ente bilang. Jangan lakukan itu lagi. Oh, nah dalam hati saya berpikir gini, apa iya saya yang salah? Ya, apa iya saya yang nggak bisa ngerti tentang penafsiran Isa di Al-Quran? Udah gini aja. Anda mau diskusi ya, saya mau diskusi sama Ustadz saya. Ini baru rencana dalam hati gitu ya. Saya mau diskusi dengan Ustadz saya. Kalau dia benar-benar bisa membantah semuanya, maka saya akan kembali kepada Nabi saya yang paling istimewa yaitu Muhammad, tidak lagi Isa. Karena ini nggak ada keraguan ya tentang Allah. Allah saya tetap hanya nabinya yang bergeser. Nah, fokusnya ke nabinya. Tapi kalau Ustadz saya nggak bisa mengklirkan pemikiran saya, maka saya tetap fokus kepada Isa. Tapi kalau Ustadz bisa bantah semuanya, maka saya balik ke iman saya, nabi yang paling istimewa adalah Muhammad. Tetap waktu itu saya juga anggap Nabi Muhammad adalah nabi yang luar biasa, tapi di antara semua nabi, waktu saya baca Isa Al-Masih dalam Al-Quran, saya anggap Isa Al-Masih nabi yang paling istimewa. Nah, akhirnya diskusi berlanjut di rumah Ustadz saya. Saya tanya begini, ya, Ustadz, boleh nggak nih tanya? Oh, tepat. Silahkan. Siapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Ustadz? Nah, Ustadz saya bilang, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah dia. Oh, nah, betul. Setuju. Tapi dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Ustadz saya dengan mudahnya menjawab, ya karena ini pengetahuan umum dan dasar sekali. Dia menjawab dengan mudahnya, ya dengan kalimatnya kun fayakun, maka jadilah. Betul sekali. Ya, terkonfirmasi saya nih. Wah, setuju saya satu, setuju. Nah, terus apa yang buat ente bingung? Kata Ustaz saya. Saya bilang begini, di dalam Al-Quran, ya, di Al-Imran dikatakan, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Dia adalah rohullah wa kalimatuh. Ya. Dia roh Tuhan, ya, roh Allah, dan kalimatullah. Rohullah wa kalimatuh. Terus kenapa emang kalau Isa Al-Masih disebut kalimatullah? Kan Ustadz sendiri yang bilang segala sesuatu ya Tuhan ciptakan dengan kalimatnya. Kun fayakun maka jadilah. Berarti yang menciptakan segala sesuatu adalah kalimatnya. Ya Isa adalah kalimatnya. Berarti Isa lah sang pencipta tadi. Maka yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sang kalimatullah tadi. Isa Al-Masih. Maka seluruh manusia harus mengetahuinya dan taat kepadanya. Nah, Ana langsung bilang, bahlul ente. Wah, kok bahlul Ustaz? Ya nggak bisa begitulah. Kayak gitu. Oh nggak bisa begitu Ustaz.
Oke gini Ustaz, Anda tanya Ustaz. Kalimatullah itu pencipta atau ciptaan? Nah, Ustaz saya agak lama jawabnya. Kenapa agak lama? Karena kalau dia jawab pencipta, maka dia mengiyakan bahwasanya Isa yang menciptakan segala sesuatunya. Ya. Tapi kalau dia jawab ciptaan, maka dia seperti menjilat ludahnya sendiri karena dia sendiri yang bilang segala sesuatu di dunia ini, bahkan alam jagat raya ini diciptakan dengan kalimatnya. Bingung dia. Makanya jawabnya agak lama. Di tengah-tengah kebingungan Ustadz saya tidak meremehkan Ustadz saya tidak cerdas ya. Ustadz saya sangat cerdas. Ya. Tapi kan saya punya keyakinan sendiri. Akhirnya saya bilang begini. Ustadz, kalimatullah itu bukan pencipta atau ciptaan. Terus kalimatullah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Ya, kayak saya tadi datang. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz belum buka pintu. Ustadz udah teriak. Ya Dil. Waalaikumsalam. Masuk. Nah, belum lihat saya, Ustadz udah tahu itu suara saya. Nah, kalimatullah itu bagian dari Allah itu sendiri. Nah, kalimatnya karena nggak ada yang mustahil bagi Allah, dia datang ke dunia, nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena itu orang-orang Kristen menyebutnya anak Tuhan. Nah, saya belum belajar Alkitab, saya belum belajar kekristenan. Tiba-tiba ketika saya bilang, karena itu orang Kristen menyebut Isa Al-Masih anak Tuhan. Ustadz saya langsung bilang, oh dia anak Tuhan. Sekarang tolong tunjukkan siapa ibunya. Wah, saya harus jawab apa? Siapa ibunya? Ya kan? Tapi kan saya belajar gitu ya. Dan saya menemukan nama ibunya dijadikan nama surat. Yaitu surat Maryam. Karena nama ibunya Maryam. Saya mau jawab Maryam seperti terkunci mulut saya. Saya itu seperti terkunci mulutnya. Kok nggak bisa ngomong gitu. Tapi seperti ada suara di dalam hati dan pikiran saya. Jangan jawab Maryam. Oh, kenapa nggak boleh jawab Maryam? Karena ketika engkau jawab Maryam, maka pertanyaannya akan lebih sulit. Dan kau belum cukup tahu tentang itu. Nah pertanyaannya, saya seperti diskusi gitu ya. Ya kalau engkau jawab Maryam, maka dia akan mengeluarkan pertanyaan seperti ini. Berarti sebelum dilahirkan oleh Maryam, orang Kristen nggak punya Tuhan. Ya dong, kan Isa adalah Tuhan. Nah, dia dilahirin oleh Maryam. Berarti Tuhannya orang Kristen baru lahir setelah dilahirkan oleh Maryam. Nah, sebelum dilahirkan oleh Maryam, Tuhannya orang Kristen siapa? Nah, saya pasti akan lebih bingung karena saya belum belajar kekristenan. Ya. Kalau sekarang kan saya bisa ditanya apa aja, gitu ya. Kita sudah belajar, kita sudah sekolah teologi dan lain sebagainya. Kalau dulu kan belum. Jadi saya mau jawab Maryam, terkunci. Terus saya jawab apa? Gitu ya. Saya jawab apa? Nah, saya mulutnya bergerak sendiri dan saya merasa itu mulut saya sedang gerakin, tapi nggak tahu ya. Semuanya ada di otak saya, seperti ada rantai-rantai yang terputus, terus nyambung, gitu ya. Rantai-rantai yang terputus terus nyambung. Jadi saya jawabnya begini, Ustadz, kata anak Tuhan itu bukan kata biologis. Jadi orang Kristen menyematkan atau memberikan nama anak Tuhan atau mengatakan anak Tuhan kepada Isa bukanlah kata anak secara biologis. Yang Allah harus kawin dulu, nikah dulu, baru punya anak. Enggak. Lalu kata apa? Kata kiasan, Ustaz. Kata kiasan, kata majasi yang disematkan kepada Isa Al-Masih. Yang menandakan itu satu hakikat. Karena kalimatullah adalah bagian dari Allah itu sendiri. Nah, kayaknya Ustaz saya masih ada selubung yang menutupi gitu ya. Lalu saya kasih simulasi seperti ini. Ustaz, yakin nggak
Allah tuh bisa ada di kamar Ustaz? Oh ya, di antara kita saat ini? Oh ya, gitu kan? Di bawah meja? Ya nggak ada yang mustahil buat Allah, kata Ustaz saya. Terus kenapa Ustaz nggak percaya, ya, Isa itu anak Tuhan dalam kata kiasan atau majasi? Dan kenapa nggak percaya ada kalimatnya yang muncul ke dunia menjadi manusia dan dipanggil atau disebut anak Tuhan? Wah, masih nggak terima ya. Oke, terakhir, kebetulan rumah dia lantai 2, di belakang ada tangga. Jadi saya langsung tunjuk tangga. Ustadz, itu tangga? Iya, kenapa emang tangga? Ustadz, itu tangga. Ada pijakan 1, pijakan 2, pijakan 3, sampai seterusnya. Itu disebutnya anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3. Secara keseluruhan disebut tangga. Kapan tangganya melahirkan, Ustadz? Wah, dia langsung kayak merasa diejek gitu ya. Padahal saya nggak ngejek. Saya mau mensimulasikan bahwasanya ada loh dua kata yang satu bisa engkau artikan secara biologis, yaitu keturunan. Satu diartikan dengan kata sematan atau kiasan. Belum cukup dengan anak tangga, karena dikunci di pintunya ada kunci dan itu banyak. Saya bilang begini, Ustaz, itu kuncinya banyak amat. Itu ada anak kunci itu ya. Anak kuncinya banyak amat. Itu mama sama bapaknya kemana, Ustaz? Karena saya sudah cukup dekat sama Ustaz saya, jadi saya uh, sambil bergurau gitu ya. Oh, dia kayaknya udah mulai sadar. Lalu saya simulasikan lagi dengan anak panah. Ustaz, ada anak panah. Kapan panahnya melahirkan dan di rumah sakit mana, Ustaz? Gitu ya. Nah, akhirnya dia mulai panik dan saya rasa pembicaraan sudah berhenti sampai di situ karena masih banyak sebenarnya yang saya mau bicarakan, tapi kayaknya Ustaz saya udah mulai bete ya. Karena memang saya terkenal di kampus itu mahasiswa yang nggak bisa diajak diskusi bukan karena kepala batu, bukan. Tapi kalau teman-teman saya bilang, diskusi sama si Fadil mah udah kayak tembok ya, nggak bisa runtuh, kokoh dia orangnya gitu ya. Ya sebenarnya bukan kokoh, karena saya selalu meyakini keyakinan saya, kalau saya benar, saya jalan terus gitu ya. Akhirnya saya pulang, naik motor gitu ya, di jalan. Nah di jalan, itu gelap, dulu masih banyak Metro Mini, saya udah sering banget lewat situ, biasanya itu bau knalpot Metro Mini, dan gelap, nggak kayak sekarang terang, penerangan di mana-mana gitu ya. Tiba-tiba itu cahaya terang, ya, terang, nggak ada bau knalpot, wangi. Saya meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata. Kenapa saya meneteskan air mata? Karena selama ini saya salah. Isa Al-Masih bukanlah, setelah percakapan tadi ya, itu saya melewati jalan yang bersinar, ya, memang sebelumnya gelap tapi tiba-tiba bersinar, lalu wangi, nggak ada knalpot Metro Mini atau apapun itu ya. Tiba-tiba saya menangis. Karena diskusi tadi saya menangis. Ternyata saya salah. Ternyata Isa Al-Masih bukanlah nabi yang paling istimewa. Melainkan dia Tuhan itu sendiri. Yang turun ke dunia menjadi manusia. Saya nangis. Tapi nangisnya nggak terseguk-seguk, tapi nangis sambil tersenyum. Merasakan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Nah, saya nggak bisa merasakan bagaimana perasaan saya saat itu dan mendeskripsikan perasaan saya saat itu kecuali kita yang merasakan sendiri. Tapi saya gambarkan saya dalam keadaan meneteskan air mata dan tersenyum. Karena tandanya saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena saya tahu Nabi Isa bukanlah nabi yang paling istimewa. Ternyata saya salah. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, karena dia sehakikat dengan Tuhan. Kenapa saya bisa berpikir gitu? Ya, karena Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Isa juga bisa menghidupkan. Allah ya, atau Allah kan bisa menghidupkan orang mati, Isa bisa menghidupkan orang mati. Allah itu terkemuka di dunia dan akhirat. Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya.
Terus satu-satunya sosok yang suci ya Allah, tidak tercampur dengan dosa karena dia suci gitu ya. Isa pun suci, ya. Isa pun suci. Jadi itu sehakikat dengan Allah. Wah, bersyukur. Nah, sejak saat itu di atas motor ya, saya menyatakan mengikuti Isa Al-Masih sebagai Tuhan saya. Akhirnya saya belajar tentang Isa Al-Masih lebih dalam, ya. Tapi saya tidak memberitahukan siapa-siapa kalau saya sudah menjadi pengikut Isa Al-Masih atau menjadi pengikut Yesus lah gitu ya. Nggak ada yang tahu. Cuman taunya orang-orang bilang saya sesat aja ngajarin Isa kemana-mana gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ya saya sudah wisuda gitu ya, akhir cerita saya sudah wisuda, saya udah agak pede gitu ya kan, belajar Alkitab dan sebagainya, tapi atau tidak. Di situ ada yang memperhatikan saya. Jadi waktu saya mau ke gereja, ya di daerah rumah saya, ya, itu ada orang-orang yang saya kenal. Padahal saya cuma mau masuk doang, ada yang kenal saya, malu kan. Akhirnya saya agak jauh, ya daerah barat lah. Saya masuk mau ke gereja, kan udah alumni nih, sarjana Muhammadiyah kan. Mau cari gereja, mau belajar gitu ya. Pas di depan gereja, saya lihat ada pakaian putih hitam yang jaga pintu. Saya belum tahu kalau sekarang namanya asar. Saya sudah mengembalakan. Saya punya pengerja gitu, asar-asar gitu ya. Dulu kan nggak tahu saya, tapi putih hitam. Kenapa dulu? Kenapa asar pakai putih hitam sih? Jadi saya kan punya pandangan itu intel. Itu intel gitu kan. Saya jadi ragu gitu mau masuk. Aduh, ntar diperiksa KTP nggak ya? Aduh, gimana ya? Udahlah, urungkan niat untuk ke gereja. Saya muter cari yang nggak ada intelnya. Pikiran saya gitu. Ada dong gereja yang nggak ada putih hitam, yang nggak ada intelnya. Bagi saya dulu itu intel. Tapi saya nggak bilang itu intel beneran ya. Itu menurut pandangan saya. Ya kan? Habis pakaiannya putih hitam. Ya kan? Saya jadi curiga. Ya kan? Nah, terus saya cari gereja. Ada dong ternyata yang nggak ada putih hitamnya. Wah, berarti nggak ada intelnya nih. Gitu saya bilang. Saya masuk, terus ikut ibadah gitu ya, gumprang gitu. Saya merasa awalnya risih gitu. Oh, gini ibadahnya orang Kristen ya, kok risih ya. Ternyata saya baru mengenal sosok Tuhan aja, yaitu Isa Al-Masih, tapi belum mengenal ya para pengikut-pengikutnya, bagaimana dia mereka menyembah Tuhannya gitu ya. Jadi wah, kok gumprang gitu kan. Wah, risih nih saya nih, karena biasanya khusyuk gitu kan, hening ya, di masjid hening, sholat hening. Hari pertama ya mungkin gejolak ekspektasi saya tuh bakalan khusyuk gitu ya kan. Nah, saya kira bakal selesai. Nggak taunya ada perjamuan kudus. Saya takut kan, nggak ikut perjamuan nanti bahaya. Ya kan, akhirnya saya masukin kantong, saya pura-pura ke toilet, saya keluar. Saya cari di mana gereja yang hening. Dapat gereja yang hening. Ya, hening banget. Ya, kayaknya nyaman banget, nggak jauh beda nih. Bahkan kalau misalkan sama masjid, ini lebih hening. Ya kan, di masjid, apalagi saya gitu ya, kalau di masjid ya beda dikit baca Al-Quran tuh. Bukan hanya saya, teman-teman saya juga gitu. Kalau ada orang yang baca Al-Quran nggak pakai suara, wah itu pasti tidur tuh. Mahasiswa kan gitu. Kalau pakai suara pasti nggak bakal tidur. Makanya berisik ya. Tapi kita demen suara tilawah gitu ya, tilawah Quran. Bahkan ada yang sampai di masjid-masjid pakai tilawatil Quran.
Nah, dapat gereja yang hening. Saya senang. Terus lama-lama ketahuan. Dipanggil lah atau dicaplah saya sebagai murtadin. Gitu kan. Lu udah murtad ya ke gereja? Gitu. Wah, apa nih, udah ketangkep basah ya kan. Terus saya bilang gini, enggak, anaknya cuma cari Tuhan doang. Itu udah murtad. Murtadin ente. Saya nggak marah dipanggil murtadin. Karena kan saya anak santri. Murtadin itu kan bahasa Arab. Terbagi dari dua suku kata. Murtad dan din. Murtad artinya keluar atau meninggalkan. Din artinya agama. Diambil dari kata dasar inna dina indallah. Ya. Jadi din adalah agama. Jadi kata murtadin adalah keluar meninggalkan agama. Nah, saya sudah betul keluar meninggalkan agama. Karena agama tidak menyelamatkan. Ya. Saya betul mencari Tuhan. Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih juru selamat dunia atau juru selamat, maka saya mau selamat. Nah, itulah kenapa saya mau jadi pengikut Kristus. Jadi bukan karena agamanya, tetapi karena dia adalah juru selamat. Bila mana ada literatur atau dalam kitab suci, kitab manapun yang menyatakan Isa Al-Masih Yesus Kristus datang ke dunia bawa agama, nah saya nggak bakalan ngikutin Isa atau Yesus. Karena saya akan fokus kepada agamanya. Tapi karena tidak ada literatur satupun yang menyatakan Isa atau Yesus turun ke dunia bawa agama, maka saya hanya fokus kepada Yesus atau kepada Isanya. Terus teman saya bilang, ya kan tapi ente Kristen. Ya kan? Enggak, Anda pengikut Kristus. Ya. Anda pengikut Kristus. Anda mau selamat. Makanya Anda cari juru selamat. Ente coba deh kenalan sama Isa Al-Masih. Biar ente tahu kalau Isa Al-Masih itu juru selamat. Enggak mau. Ya. Dia Tuhan. Akhi, nah saya manggil akhi ya, saudara laki-laki, akhwat saudara perempuan. Dia Tuhan, akhi. Coba, ayo, dia juru selamat. Ente harus kenalan. Deal. Ini ya, kenapa Tuhan harus repot-repot? Ya, Allah harus repot-repot turun ke dunia, menyelamatkan setiap umat manusia. Bukankah dia hanya jentikkan jari aja, semua manusia akan selamat? Kenapa dia harus turun ke dunia? Gitu kan? Dan kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa nggak pakai wujud aslinya? Gitu ya. Wah. Ya kan? Pertanyaan itu sudah pernah saya pelajari, gitu kan? Akhirnya saya jawab. Gitu. Ahi, kalau Allah atau Tuhan turun langsung ke dunia, maka dunia ini akan hancur. Bukan berarti Allah maha penghancur. Tapi karena dia maha besar, maha luar biasa, maka kemahabesaran itu dunia nggak sanggup terima, maka dunia ini akan hancur. Maka dia harus menjadi manusia. Kalimatnya menjadi manusia, yaitu Isa Al-Masih. Sebagaimana di Al-Imran ayat 45. Coba gini ya, contoh. Anggap aja ini handphone saya bumi, ada semut di tengah-tengahnya. Sejauh mata memandang, semut itu pasti sekelilingnya adalah jurang. Nah, saya bisa lihat kan, saya mau menyelamatkan semut ini. Cara pertama adalah saya berteriak atau berbicara sama semut itu. Semut, jangan ke sana, ada jurang. Kira-kira semutnya dengar nggak? Mungkin dengar, tapi dia nggak bakal ngerti. Wah, suara geledek dari mana? Karena bukan bahasanya. Sama kayak kita lah, suka dengar suara Tuhan, tapi nggak ngerti gitu ya. Terus, apa yang cara kedua? Ketika dia udah mulai di ujung, kita geser. Set. Kita geser gitu ya. Kira-kira semutnya selamat nggak? Selamat bang. Belum tentu. Jari saya lebih besar. Bisa jadi semutnya mati karena jari saya lebih besar daripada semut itu. Lalu cara yang ketiga adalah saya berubah menjadi semut, ya. Lalu sampaikan sama semut itu, semut, di depan ada jurang loh. Dia pasti tahu dong bahasa, karena saya sudah berubah jadi semut.
Terus dijawab, mana mungkin sejauh mata saya memandang, itu dataran semua. Ya udahlah, yuk kita coba lihat benar ada jurang apa enggak. Ayo saya tuntun. Nah, tugasnya Isa tuh gitu. Tuntun, ya. Ntar kalau udah bener, oh iya ada jurang. Nah, bener kan? Yaudah yuk. Nah, kalau saya datang nolongin semut dengan saya langsung diri di atas handphone ini, yang kita anggaplah ini bumi gitu ya, pasti hancur nih handphonenya. Sama, bumi juga gitu. Bukan karena saya maha penghancur, bukan. Tapi karena badan saya itu terlalu besar untuk nindihin handphone ini. Paham ya sampai di sini ya? Itulah Isa Al-Masih, sang kalimatullah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Ya. Lalu dia bilang, terserah ente lah, ya kan? Pokoknya ente Kristen, ya. Sekarang ente agamanya udah Kristen. Bagi saya agama Kristen bukan sebuah keagamaan. Kristen itu bukan agama. Terus apa dong? Kristen bagi saya gaya hidup. Di mana tingkah laku saya, perkataan saya, ya jamahan saya, langkah kaki saya, semuanya ya, benar, ya seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Jadi pengikut Kristus dikatakan Kristen waktu masa Antioquia dulu. Orang melihat perangainya, tingkah lakunya sama seperti Kristus pada masa itu masih hidup. Jadi sama, makanya dipanggil Christian. Nah, jadi bagi saya Kristen itu adalah gaya hidup, bukan sebuah agama. Kalau saya fokuskan Kristen sebuah agama, maka saya nggak akan ada beda dengan agama saya yang lama, dengan agama yang lain. Karena agama itu punya batasan. Batasannya apa? Syariat, doktrin, ya, akidah, ya, ada batasan. Sekali melanggar itu semua, maka dengan mudahnya kita bisa bilang kafir, bid'ah, sesat, dan lain sebagainya. Maka bagi saya, bersyukurlah saya bisa mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, agama itu kan adalah sebuah petunjuk ya, yang dilakukan dengan ritual yang mengikat. Dan agama adalah buatan manusia yang diwariskan kepada keturunannya untuk mengarahkan mereka atau pengikutnya dalam mencari kebenaran. Dari agama itu dari bawah ke atas. Sedangkan Yesus itu berbeda, atau Isa itu berbeda. Isa itu adalah firman yang hidup, yang melepaskan manusia dari dosa dengan caranya yang hadir di hati orang yang mempercayainya. Ya. Sebab dia adalah juru selamat, kebenaran sejati, dan dia adalah Allah atau Allah yang turun di dalam wujud manusia. Gitu. Wah, dia mulai agak bete, terus tinggalin saya. Terserah ente lah. Ya udah. Ya. Saya bukan membela diri, tapi saya terlalu yakin saya sudah memilih yang benar. Akhirnya saya pede, sering ke gereja, ya, sering ke gereja. Nah, saya mau sampaikan dari pemikiran saya itu, saya fokuskan kepada Tuhan, bukan kepada agama. Karena bagi saya, agama itu mengikat dan membelenggu. Diatur tata ibadahnya, syariatnya, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah agama itu sebenarnya adalah bahasa dari Sanskerta. Artinya tidak, agama artinya kacau. Jadi agama dibuat agar manusia hidupnya tidak kacau, diatur ibadahnya, syariatnya, akidahnya, semua. Jadi agar tidak kacau. Ya. Jadi saya mau fokus kepada Tuhan. Jadi kalau saya fokus kepada agama, jadi saya terikat, saya terbelenggu begitu ya. Nah, kalau saya sama Isa, sudah mengikuti Isa, itu saya melepaskan, terlepas, terbebas, merdeka. Contoh kecilnya misalkan, maaf ya, saya kalau berdoa harus mengarah ke barat gitu ya. Ada kiblat yang harus saya tuju. Tapi ketika saya menjadi pengikut Isa, semua
arah mata angin, mau utara, timur, selatan, barat, ya, mau telentang atau nungging gitu ya, mau rebahan, ya, itu bebas. Nggak ada patokan harus ke arah mana kita tuju berdoa gitu ya. Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa. Saya kalau berdoa atau sholat gitu ya, selalu pakai bahasa Arab. Saya pernah berpikir gimana kalau pakai bahasa Indonesia aja, karena kita orang Indonesia. Karena kasihan bagi anak-anak yang tidak mondok gitu ya. Jangan-jangan nggak sholat karena nggak tahu bahasa Arab, atau lagi nggak tahu ngaji, nggak pernah ngaji gitu ya, nggak tahu surat-surat pendek gitu ya. Itu nggak bisa. Emang diharuskan dan diwajibkan pakai bahasa Arab. Tapi ketika saya jadi pengikut Isa, aduh, darah Yesus, merdeka, saya merdeka. Beneran merdeka. Ya. Sekalipun saya banyak pergumulan yang orang lain nggak perlu tahu, saya hanya berkata-kata dalam hati di gereja gitu ya. Tuhan tahu isi hati saya. Beneran. Ya. Tuhan tahu isi hati saya. Pakai semua bahasa silakan, ya kan? Pakai bahasa silakan. Oh, bahasa apa aja Tuhan tahu. Sekalipun kan saya orang Betawi. Sekalipun saya berdoa, babe ayah di sorge, ampunin ayah ye. Ayah banyak dosa, be. Please, Tuhan tahu. Ya. Sekalipun saya nggak bisa berkata-kata dalam suara, bahkan dalam hati saya nggak bisa lagi mendeskripsikan masalah pergumulan saya hanya bisa menangis. Tuhan pun tahu bahasa tetesan air mata saya. Itu saya rasakan. Ya, jadi setiap pergumulan yang saya rasakan, itu sepertinya Tuhan ambil bagian. Dan saya serahkan semua sama Tuhan. Dan agama itu hanya ritual dan tata cara. Sedangkan Yesus itu firman yang hidup. Ya. Apapun, tidak masalah. Fokus kepada Yesus. Agama juga buatan manusia. Sedangkan Isa itu nggak dibuat-buat. Allah sendiri yang turun. Kalau agama dari bawah ke atas, Isa atau Yesus dari atas turun ke bawah. Untuk menyelamatkan kita semua. Menebus kita dari dosa. Agama juga merupakan petunjuk. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Tapi Isa itu adalah kebenaran sejati. Nggak perlu petunjuk lagi. Ikut Isa pasti selamat. Ya. Agama juga merupakan warisan. Kita nggak bisa milih di keluarga mana kita dilahirkan. Di keluarga Hindu jadi Hindu, di keluarga Islam jadi Islam, di keluarga Kristen kita jadi Kristen. Ya, di keluarga Konghucu kita jadi Konghucu. Ya karena agama warisan. Tapi Isa atau Yesus itu hadir di hati setiap orang yang percaya. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia percaya. Ya. Nggak bisa diwarisin. Sekalipun ya dia agamanya Kristen, lahirlah anaknya, berarti otomatis agamanya mengikuti orang tuanya. Belum tentu kenal Tuhan. Makanya saya sekarang udah punya anak, saya harus memperkenalkan Tuhan kepada dia, agar dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan dia benar-benar menjadi pengikut Tuhan atas pengalaman pribadinya sendiri dengan Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau misalkan, ya orang Kristen begitu, ya enggak, jangan dijudge agamanya, ya. Kok orang Kristen begini, jangan, ya. Karena ya itu warisan. Siapa tahu aja dia hanya Kristen warisan kan gitu. Kita kan nggak tahu ya. Dan agama juga itu mengarahkan ke sini yang benar, ke sini yang salah. Enggak. Yesus atau Isa itu adalah juru selamat. Ikut Isa nggak perlu diarahin lagi. Fokus ikut Isa. Dan agama itu selalu mencari kebenaran. Isa atau Yesus itu ke pintu kebenaran sejati. Jadi bagi saya, ya, ikut Isa itu udah pasti selamat. Terus bagaimana Bang dengan keluarga? Ya keluarga tahu saya menjadi pengikut Kristus. Terus hubungannya gimana? Ya bukan saya meninggalkan, tapi mereka semuanya sepertinya kecewa. Bahkan banyak ancaman, banyak persekusi, bahkan saya pernah dilaporkan, begitu ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan saya bisa melalui itu bersama
dengan pertolongan Tuhan, begitu ya. Terus bagaimana kesananya? Nah, ya kesininya saya belajar karena saya berpikir saya paham Al-Quran, saya paham Islam. Tapi setelah saya jadi Kristen, saya harus paham Kristen dengan benar, biar nggak pincang. Jadi kalau jalan biar nggak pincang. Kalau paham Islamologinya, paham Kristologinya, saya jadi bisa berlari kencang, gitu ya. Jadi saya kuliah lagi, saya ambil magister teologi, selesai saya ambil doktor teologi, gitu ya. Lalu saya menggembalakan, saya juga punya banyak binaan, pos-pos misi, gitu ya. Dengan pengajaran-pengajaran yang membandingkan keduanya dan menekankan, memberikan keberadaan Tuhan kepada mereka, karena sesuai doa Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya, jadilah di bumi seperti di surga, gitu ya. Berarti ada suasana yang turun, berarti kita harus memberikan suasana ilahi, ya, memberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau mengenal Tuhan, agar dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya dia bertobat. Dan akhirnya ketika saya menikah, ya saya undang keluarga, saya undang. Tapi satu pun tidak ada yang datang. Bagaimana perasaan seorang anak yang kalau menikah mengharapkan di sampingnya adalah wali kedua orang tuanya, bahkan minimal datanglah saudara-saudara, satu pun tidak ada yang datang. Dan saya diwalikan oleh Babe Junadi Salat waktu itu. Sedih juga sih Babe, ya. Sabar ya dia, sabar ya. Sebenarnya saya sedih bukan hanya karena keluarga saya nggak ada yang datang, padahal undangan sudah saya berikan, gitu ya. Ada satu lagi, sedihnya adalah ketika saya mau menikah, kan ada bimbingan pranikah ya. Di gereja kita ikutin semua kita ikutin. Undi undangan tertulis tuh, resepsi pernikahan, pemberkatan nikah, resepsi pernikahan sudah tertulis alamatnya. H-2 saya ditelepon sama pihak gereja. Misalnya saya nggak sebutin gerejanya, tapi bagi pihak gereja siapa tahu nonton ini, ya saya nggak ada dendam kok dengan gereja Anda, gitu ya. Saya malah terus mengasihi. Istri saya pun ketika selesai nikah masih pelayanan di gereja itu karena dia pengerja. H-2 sebelum pernikahan, gereja itu telepon saya, maaf Bapak Fadil, iya kenapa? Mohon maaf ya, jangan pemberkatan di gereja kita. Wih, H-2 saudara, H-2. Itu nyari tempat minimal kalau nikah itu minimal aja, ya 6 bulan lah, ya. Itu juga mungkin orang ada yang setahun sebelumnya dia cari tempat pernikahan, gitu ya. Ini H-2 saudara. Jangan pemberkatan di kita ya. Ih. Saya kaget kan. Oh, ada apa? Itu yang telepon wakil gembalanya. Kenapa? Kok bisa begitu Pak? Ini H-2 loh Pak, saya nggak bisa cari lagi tempat. Bapak, kok bisa begitu? Iya, karena ada yang teror kami. Dan bahkan ada yang datang dan juga telepon kami. Siapa Pak? Oh, adalah. Begitu. Katanya kalau Bapak pemberkatan di gereja kami akan dibakar. Wow. Gereja kami akan disebut. Wow. Saya nggak tahu itu dia ketakutan atau bohong atau apa. Yang penting saya kecewa waktu itu. Benar-benar sakit hati. Karena H-2 tuh. Ya, H-2. Terus saya bilang, oke, nggak apa-apa. Saya mengerti kalau keadaannya diancam. Tapi bisa nggak cari pengganti gereja? Kan dia kan minta maaf karena nggak bisa di gereja dia. Minimal solusi dong. Ya kan? Karena kan kita semua udah mengikuti aturan main dia. Ada pranikah, ya, terus ngasih syarat-syarat, gitu kan? Semuanya udah. Terus dia bilang, mohon maaf nggak ada, nggak bisa. Oh yang di sini nggak bisa juga, kan di cabangnya ada banyak gitu. Saya bilang, cabang sini nggak bisa, cabang sini nggak bisa. Oh, akhirnya H-2 saya cari, dapatlah salah satu hotel itu di H-2. Ditelepon siang, dari siang itu setelah saya tutup telepon sampai malam saya cari hotel, karena hanya hotel yang bisa
dibayar. Gereja pasti udah penuh gitu kan acaranya. Karena dadakan. Saya sadar, bersyukurlah. Ya setelah akhirnya saya hampir menyerah, saya ditelepon sama hotel yang siang tadi saya datengin, dibilang ada cancelan pernikahan. Saya senengnya minta ampun. Tapi saya malamnya ditelepon sebelum pemberkatan nikah. Yang telepon saya polisi. Halo, dengan Bapak Fadil, ya. Pak, saya mau mengamankan Bapak. Oh, kenapa saya diamankan? Oh, bukan diamankan Mas bawa ke kantor polisi kok Pak, tenang. Ya terus diamankannya maksudnya gimana? Saya mau mengamankan acara Bapak besok. Loh, kenapa harus diamankan acara saya? Karena akan ada serbuan gitu ya, diserbu kayaknya ada supaya saya nggak nikah gitu ya. Datang gitu. Oh ini kok sama kayak kasusnya di gereja. Iya, kasusnya di gereja. Ya udah, akhirnya ya udah Pak, nggak apa-apa. Kalau memang begitu aja, iya menurut intel kami begitu Pak. Oh gitu ya Pak. Oh ya udah, silakan. Pas nikah di hotel itu, saya kan jadi benar-benar tersiksa, malu sekali. Kenapa? Karena polisi berjaga, mungkin banyak gitu ya, berjaga di luar, di dalam. Malunya kenapa? Aduh, dia pakai seragam lengkap, ya kan? Semua pakai seragam lengkap, di dalam, di luar. Kan saya berpikir ini pernikahan napi atau gimana, kan malu. Ada tamu-tamu lewat gitu kan. Mungkin dia mikirnya ini napi, mau nikah apa, gimana sih gitu ya. Malu. Terus akhirnya saya deketin komandan. Dan terima kasih banyak loh dijaga. Siap, ini tugas kami, gitu kan. Kami akan kawal. Kira-kira sampai resepsi pernikahan nggak malam? Siap, betul sekali. Kalau gitu, dan mohon jangan pakai seragam lengkap, bisa nggak? Enak dilihat tamu. Saya sebagai yang punya hajat kan berani dong, harus berani berkata-kata. Kalau enggak, malu juga gitu kan. Oh, siap-siap. Gitu. Bener, pas resepsi mereka pakai batik semua, rapih. Tapi tetap aja kelihatan pakai HT, pakai handphone, kacamata hitam. Di luar gedung, di dalam gedung. Muter-muter sana sini. Ya kan? Terus teman-teman saya ya tiap salaman tuh selalu bilang gini, gile ya, itu banyak banget pengawalnya teh. Bukan, itu dari pihak kepolisian. Ngapain? Nggak tahu, ngamanin. Saya bilang gitu. Jadi saya ngobrol, bukan hanya salaman, ngobrol. Jadi diajak ngobrol gitu. Terus salah satu teman saya yang bilang gini, gila nih perkawinan udah kayak anak presiden bro, dikawal polisi. Diam-diam, bukan anak presiden, ini anak raja. Saking bete-nya saya gitu, saking udah nggak bisa berpikir, udahlah menghibur diri aja. Oh ini anak raja, tenang aja udah ente, udah makan sana. Nah, bener saya tunggu sampai pernikahan apa resepsi gitu. Selalu setiap detik saya tunggu. Ada aja minimal saudara saya datang. Satu. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Udah. Akhirnya selesai. Ya. Saya pelayanan kembali lagi bersama dengan teman-teman termasuk Pak Rusli. Itu salah satu teman sepelayanan saya. Dan sampai sekarang saya mengembalakan. Dan saya juga seorang dosen gitu ya, di beberapa kampus dan pengajar di beberapa gereja. Dah segitu aja dulu ya. Puji Tuhan saudara, setiap perjalanan hidup seseorang adalah cerminan dari pergumulan yang tentu tidak selalu terlihat oleh mata. Dan dari kisah ini bukan untuk kita hakimi siapa yang benar atau salah. Tetapi melalui kisah ini kita diingatkan bahwa iman adalah sesuatu yang sangat pribadi, yang harus dijaga, diperjuangkan, dan terus dibangun setiap hari. Apapun yang kita dengar hari ini, biarlah itu menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sudah seberapa dalam kita membangun hubungan
kita dengan Tuhan. Karena pada akhirnya iman bukan hanya tentang label, tetapi tentang hati yang sungguh-sungguh mencari dan setia. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. 2 Korintus 13 ayat 5. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kisah ini menjadi refleksi bagi kita semua, untuk kita semua dapat dikuatkan dan tentu menyadarkan kita dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya melalui kesaksian ini juga kita semua cara pandang kita juga sudah berbeda. Ketika kita mendengar hal-hal seperti ini, lebih baik kita tidak menghakimi, tetapi kita sepatutnya bersyukur kalau ada jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Dan sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung Bible Bee Channel, dan terima kasih untuk saudara yang sudah menonton sampai akhir dan terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.